kulli ayatiha wa minha al-basmalah ay amalan la i'tiqadan. Syarat yang ketujuh baca suratul Fatihah dalam salat adalah membaca semua ayat yang masuk di dalam suratul Fatihah, termasuk ayatnya adalah basmalah, yang harus dilaksanakan bukan cuma sekadar keyakinan. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam addaha ayatan minha, rawahu Ibnu Khuzaimah wal Hakim wa sahahahu. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menghitung basmalah termasuk bagian dari surat Al-Fatihah. Ini dalam riwayat hadis Ibnu Khuzaimah, Imam Hakim, dan beliau berdua mensahihkan hadis tersebut. Wa yakfi subutiha amalan ay hukman adhannu kama qala Syekh Islam fi Fathul Muhaq. Dan mencukupi dalam penetapan basmalah wajib dibaca secara pelaksanaannya ay hukman dhanna, yakni hukum prasangkaan kuat, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Islam dalam kitab Fathul Wahab. Wa adadu ayatil Fatihah sabun wa amma adadu kalimatnya fatisun wa isyruna kalimatan. Adapun jumlah hitungan ayat suratul Fatihah ada 7 ayat. Kalau nak jumlah huruf kalimatnya ada 29 kalimat. Jadi kalau nak jumlah ayat 7, kalau nak jumlah kalimatnya ada 29. Malam kemarin sudah kita baca jumlah hurufnya 128. Berapa? 138 huruf. Kalau ayatnya 7, kalau kalimatnya 29. Jadi dalam kalangan ulama mazhab 4 ini ada yang menghukumkan bismillah itu dibaca dengan sir dan tidak masuk dalam suratul Fatihah. Indah Syafi'i, bismillah itu masuk salah satu daripada ayat suratul Fatihah. Kalau kita hitung berdasarkan Quran yang kita jingok tu kan, Bismillahirrahmanirrahim, ada angka 1 itu. Bismillahirrahmanirrahim ayat pertama. Alhamdulillahirabbil alamin ayat kedua. Ar-Rahmanir-Rahim ayat ketiga. Maliki yaumiddin ayat keempat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ayat kelima. Ihdinas siratal mustaqim ayat ketujuh. Ayat keenam. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ayat 7 ayat. Kalau menurut angka yang ada di Quran tu pakai nomor sampai ke ayat ini 7. Ada yang berpendapat bismillah tidak termasuk dalam Fatihah. Dia membagi Bismillahirrahmanirrahim tidak masuk, tidak termasuk satu ayat, tapi mulai alhamdulillah 1, Ar-Rahmanir-Rahim 2, Maliki yaumiddin 3, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in 4, Ihdinas siratal mustaqim 6, 5, Siratal ladzina an'amta 'alaihim 6, Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin 7. Tapi tulisan angka 1 di dalam Quran itu tidak berani dia nak pindah lagi. 1 tu taruh di alhamdulillah. Tak ada. Ayat pertama bismillah kan 1. Tengok ke Quran. Quran tu kita baca sebanyak bagi Quran keluarga, ayat 1-nya bismillah. Jadi indah Syafi'i kalau tidak dibaca Bismillahirrahmanirrahim itu, maka adanya kurang
Nah, mengurangi, jangankan mengurangi huruf, mengurangi tasydid, mengurangi sakalnya, harokatnya lagi tidak boleh. Kurangi sikok garis tidak boleh. Kurangi hurufnya sikok tidak boleh. Tambah lagi mengurangi kalimat. Jadi kalau dia mengiktikotkan bismillah itu tidak masuk dalam suratul Fatihah, maka tidak sah salatnya. Indah Syafi'i, indah mazhab lain, pendapat yang lain, bahkan ada satu pendapat kalau dia jadi makmum, selagi dia jadi makmum cukup imam yang berbacuan, makmum tak perlu bacuan. Ada yang berpendapat selagi imam macanya kuat, makmum kedengaran, makmum tak perlu macam. Tapi kalau imam macanya tidak ada kuat, makmum tak kedengaran, makmum mesti baca. Indah Syafi'i, imam dan makmum dua-duanya harus baca. La salata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Tidak sah salat seseorang yang tidak baca Al-Fatihah. Wa zaminu adamul lahnil mukhill bil ma'na. Yang ke-8, tidak ada kekeliruan pembacaan yang merusak arti Fatihah. Jadi harus dijaga. Tidak boleh huruf alif diganti ain. An'amta alaihim diganti an'amtu alaihim. Tidak boleh. Harus dijaga kalimat per kalimatnya. Yang jelas dituntut maca kesempurnaan ini bagi mereka yang baca maca dengan sempurna. Ukuran sempurna tak sempurna tu belajar. Kita macanya tak bagus Fatihah, coba belajar dukir. Tanya dengan ustaz, tanya dengan kiai, tanya dengan yang ngerti. Diulang 2-3 kali, baca apa tidak. Kalau memang nak diulang 2-3 kali masih tak baca, semak itulah Allah menjawab dia. Cuman sah untuk diri dia, tidak baca jadi imam. Maaf ngomong, kadang-kadang kita punya kawan dari Jawa, maaf, Alamin tak baca, ngalah kalau dia Alhamdulillahirabbil alamin tak baca. Tak baca, ngatulah. Bukan ini orang sekayu, bukan. Ain tu tak baca dia ngah. Lalogat dia tak baca. Tapi tidak semua mereka tak baca. Banyak qari dari Jawa macamnya bagus. Tidak semua. Memang Allah menjadikan segala sesuatu itu dua, siang malam. Kuping kanan, kuping kiri. Kaki kanan, kaki kiri. Ada lanang, ada yang pintar, ada yang memang dua itu sempurna. Dua itu paling sempurna. Jadi kalau satu itu kurang. Kalau kaki satu kencok tak. Jadi dua tu lah, tak usah lah nak obat-obat. Kalau dua, siang ada malam, ada tinggi, ada pendek, ada gemuk, ada kurus. Yang cuma wajib satu hanya Allah. Allah itu wajib satu. Hukumnya wajib Allah satu. Esa. Kalau Allah itu dua, yang berkuasa dalam ini dua, tidak akan jadi benar. Kita memilih presiden kan harus dua. Iya kan, presiden sama tidak boleh kita milih sikap. Tidak boleh. Misal kita setuju dengan presidennya, tak setuju dengan wakil, tak boleh. Atau kita setuju dengan wakil, tidak setuju dengan presiden. Jadi kita milih sikap. Aku nak sikap Pak, separuh raja. Harus milih dua. Jadi presiden sama wakil. Jadi dua nak baca, kita nak milih sikap raja. Kalau Allah, kalau Tuhan wajib satu. Tadi dengan Allah Ta'ala Esa,
Satu, dia berkehendak dengan kehendaknya. Fa'alul lima yurid, berkehendak dengan kehendaknya. Kehendak Allah Ta'ala memberi bekas. Apa yang dikehendaki oleh Allah memberi bekas. Yang dikehendaki oleh makhluk tidak memberi bekas. Siapa nyetel speaker? Ini kadang-kadang kan speaker ni mahal beli. Kalau tinjuk uang kan susah. Nah, hilang itu. Tak ada. Memang sengaja kehidupan ini segalanya tu. Ada yang speaker bagus, ada speaker macam mana deh? Jadi bacaan tadi tidak boleh rusak. Al-Fatihah, Al-Fatihah, tak boleh Al-Fatihah. Allahumma bihaqil Fatihah wasil Fatihah. Kan kalau macam doa terakhir, Allahumma bihaqil Fatihah wasil Fatihah, tak ada. Subhanallahi wa bihamdih, Subhanallahi wa bihamdih. Jadi waktu anak mimpin tahlil, cari lagi ya, yang apa? Mana itu kang atur speaker? Oh, singkok punya anak. Tukang speaker. Tinggi kau usah kan. Jadi pimpin tahlil. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Allahumma shalli ala habibika Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Ana dulu pimpin tahlil. Kali pimpin tahlil ayalah di rumah. Kembali ke rumah, duduk, ya. Coba kau ulang tahlil. Coba baca tahlil benar-benar. Subhanallah bihamdihi, subhanallah. Namanya Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Wa alihi wa sallam. Coba lurus baca ya. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Allahumma shalli ala habibika sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Nah, berjaya. Itu baca. Kenapa nak dibaca-baca miring itu? Berjaya itu baca, kau baca. Kau baca dengan benar itu baca nak. Kenapa nak dibaca tidak benar? Kalaupun ada orang baca yang macam itu, tak apa-apa kata ayat. Berjaya tak apa-apa. Karena memang sudah batasannya macam itu. Dan dia tak baca dirubah. Lidahnya, gawaan dia memang takdirnya sudah macam itu. Ya sudah, kita yang baca jangan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Dan saya dibaca miring. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ala alihi. Kan alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Kan baca cara maca yang baik, yang benar dibaca dengan yang benar harus dijaga. Jadi dalam Fatihah yang dijaga tu harokatnya, tasydidnya, hurufnya, jangan sampai merusak maknanya. Wasa watas yang ketujuh, antakuna halatal qiyami fil fardhi. Hendaklah dibaca suratul Fatihah itu dalam keadaan berdiri ketika melakukan salat wajib. Ai
yushtaratu iqa'uha bi kulli hurufiha fil qiyami aw badalihi. Jadi dibaca ketika berdiri atau pengganti berdiri, yakni duduk. Jadi kalau kita lagi sholat duduk, ya bacanya lagi duduk. Kalau kita sholat yang nguling, ya lagi nguling. Tapi kalau dia sehat, dibaca Fatihah ketika dia berdiri. Kalau baca Fatihah di luar sholat lagi duduk, itu namanya kirim Fatihah baru mati. Nah, yang siko ini wal ashiru, yang ke-10. Ini galak yang ke-10 nih dianggap ringan. Apa dia? Ayusmi'a nafsahul qira'ah, ay isma'uhu nafsahu jami'a hurufiha. In kana sahihah sam'i wala laghat. Yang ke-10 syarat sah baca Fatihah itu ayusmi'a nafsahul qira'ah, dirinya mesti dengar bacaan itu. Ai maksudnya isma'uhu nafsahu jami'a hurufiha. Jadi diri dia, kuping dia harus dengar seluruh hurufnya. 138 huruf itu harus terdengar di kuping dia. Dah mana? Bismillah. Alhamdulillah. Iya. Tanya dengan diri dia, tapi kok kau dengar huruf tadi? Atau Bismillah. Alhamdulillah. 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 Berdoa yang. Jadi yang mana didengar? Jadi mesti terdengar. Allahu Akbar. Tambah lagi orang yang solat tidak bersuara, tidak sah. Solat Ustaz, Allah ingat hati kita. Solat itu terdiri daripada gerak, bacaan dan hati. Yang hati ya hati, yang bergerak ya digerakkan, yang dibaca dibaca. Kan terdiri dari 3 rukun qauli, fi'li, qalbi. Rukun ucapan, rukun perbuatan, rukun hati. Rukun hati cuma 2, niat sama tertib. Rukun bacaan 5, rukun gerak 6. Ya kan ini sudah masuk rukun yang dibaca digawikan secara rukun. Yang dinilai itu kalau dia ada suara, bahwa ada nilainya. Kalau tidak ada kata suara, mana dia nak disebut? Coba. Baca apa nak? Baca? Ya Allah memang tahu. Jangankan mulut kita bergerak, yang bakal ingin baik lagi Allah sudah tahu. Yang tidak diinginkan lagi Allah sudah tahu. Apa yang bakal kau gawe ke 10 tahun lagi, 50 tahun lagi yang bakal gawe Allah sudah tahu. Allah yang muatnya, Allah yang men-set, Allah yang men-setting, Allah yang sebagai sutradaranya. Allah sudah tahu kita bakal dihina, bakal mulia, bakal mati kena setengah, bakal mati terimpit, bakal subenan. Ya Allah, Allah yang punya. Bakal terkekok biji salah. Ya Allah tahu kan. Allah yang punya set, Allah yang settingnya. Kita yang kena setting. Nah, penting Allah tahu. Karena Allah tak punya sifat tahu, tak jadi Allah. Nah, jadi tuntutan hukum ayusmi'a nafsahu, harus dirinya mendengar bacaan yang dia baca, terutama yang termasuk di dalam
Rukun toh, rukun salat. Allahu Akbar. Takbiratul ihram, Fatihah, tahiyat, salawat, salam. Harus didengar oleh kuping dia. Tapi kan kalau kuat besar nganggu kanan kiri, tujuan kita nak nganggu apa tidak? Tujuan kita bukan nak nganggu, kita tu maco. Kisah ukuran baik. Memang ada kadang maconya kuat, kekuatan. At-tahiyatul mubarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Lah maco kuat salah pula kan terganggu. Dia harus benar hurufnya, fasahannya, lalu macam. Solat itu bukannya belajar. Solat itu bukan tempat belajar. Solat itu tempat praktek. Nah, praktek ke mana yang kita belajar di keluar solat. Dalam solat itu praktek. Dan di dalam solat itu tidak ada lagi tugas kita. Kita tinggal memandang bahwa yang menggerakkan kita itu adalah hak Allah. Kita sudah belajar. Kita di kongkong belajar sudah belajar. Ketika sudah belajar, sudah dianggap oleh yang ngajar kita benar, tapi kenyataannya salah, kita tidak menginginkan salah. Karena kita sudah belajar. Kita kepengen benar, tapi keluarnya kita tidak tahu. Bismillah. Oh, tunggu kau baik. Sogilin kan sago. Iya. Macam yang mujizat, macam pelajaran kemarin, tidak boleh niat mutus kebacaan, baik pendek ataupun panjang. Kan ada sebab. Kalau kita yang sehat, yang tidak ada gangguan, iya. Kalau orang gagap tu dah baca, dia nak cepet kita dah baca. Kami sini kampung ada yang gagap. Salah dia kalau ngomong. Bacaan azan lama nunggu dia. Dia galak, nafsu dia azan. Cuma nak nyambung dari kalimat ke kalimat, dari itu agak lama. Hayya ala sholat, hayya lama. Kalau kita ngawasi, kita melak mengas. Ya. Cuman dia lambat. Nah, nyanyi ganja baca. Kalau nyanyi tak ada gagap. Nama itu bodoh. Maka itu kalau kita belajar ilmu tauhid, man arafa rabbahu kana lisanahu. Siapa yang kenal dengan Tuhan mereka, maka lisan mereka berat nak ngomong. Karena yang diawasi di alam semesta ini bukan gawe lagi, bukan gawe makhluk lagi. Jadi cuman baca ngawas baik. Kesalahan kita dalam pembacaan tadi itu bukan unsur kesengajaan diri kita. Kita sudah menghendaki benar, kita sudah belajar, tapi ketika prakteknya terjadi yang salah, di situ sudah tidak ada lagi hak manusia. Itu sudah menjadi ketentuan yang maha kuasa. Yalah, belajarnya kaget gugur, ada tahapannya. Belajar dulu yang itu, kaget baru belajar yang belah sana. Kalau langsung diajar dan yang pelajaran belah sana, kaget tambah rusak ibadahnya. Wal hadi asyara alla yatakhallala dzikrul ajnabi. Tidak menyisipkan pada bacaan Fatihah itu zikir-zikir yang lain. Bi khilafi ma idza ta'allaqa dzikrun bi maslahatis salat. Kata'minihi di qiraati imami wa fathihi alaihi walau bi ghairil Fatihah. Yang dibolehkan itu misal yang tidak masuk dalam Fatihah tapi dia dibaca dalam salat seperti amin boleh. Amin itu bukan masuk Fatihah. Sampai waradhdallin habis. Itulah Fatihah. Amin itu lain, tidak masuk dalam Fatihah. Amin itu tidak masuk dalam Fatihah. Amin di situ tuh ngamin ke doa yang di dalam Fatihah itu. Tapi amin tidak masuk dalam
Fatihah. Amin bukan masuk Fatihah. Makmum itu aminnya jangan keduluan dari imam. Dia tidak dapat pahala doa malaikat. Jadi Allahumma. Kalau imamnya amin, baru dianya amin. Amin. Dan imam tidak boleh baca amin, dan tidak boleh tinggalkan amin. Allahumma. Makmum amin dia tidak. Padahal itu doa yang dibangun dengan doa malaikat. Lagi kecil baik yang amin-amin kecil gitu. Allah usah. Allah lagi kecil segala-galanya. Lagi kecil ya. Lagi kecil dulu segala-galanya. Kalau kuat dengan kawan. Kalau kita lah besar ni dah yang tak jago lagi kecil. Gempukan kepala, suntalan gocap, kagian sewet. Masa yang tidak akan pernah kalau pun tulang nyusu, heran. Kalau gawe budak diulang lagi, namanya nyusu. Hampir pada mati. Ya Allah, wala yufattihu alaihi illa idza tawaqqafa wa sakata. Dan tidak boleh menyingkap sesuatu yang iman lupa kepada imamnya kecuali apabila imam berhenti dan terdiam. Dan tidak boleh menyingkap sesuatu yang imam lupa kepada imamnya kecuali apabila imam berhenti dan terdiam. Famadama yuridul ayat la yufattihu alaihi fa in fattaha in qata'atil qira'ah. Maka selama imam mengulang-ulang akan pembacaan dari ayat suatu surah yang imam lupa selengkapnya, maka ia tidak boleh menyingkapnya pada imam. Karena jika ia menyingkapkan maka menjadi terputus pembacaan Al-Fatihah dari dirinya tersebut. Na'am indaqal waqtu fattaha alaihi wa la tanqatu al-qira'ah hina idzin. Ya, jika sempit waktu maka ia boleh menyingkapnya kepada imamnya tersebut dan tidak terputus Fatihahnya saat seperti itu. Wala budda an yakuna al-Fatihah fathu bi qasdil qira'ah walau ma'al fathi. Dan tidak boleh keadaan memulai mesti tujuan baca Fatihah walaupun disertai dengan tujuan menyingkapkan. Ini di dalam masyarakat ini kurang diperhatikan. Maksud menyingkapkan ini ngingat ke imam. Kan kadang imam itu lupa bacaan. Nah, ketika imam lupa maco, makmum ni kadang nyodok Main itu imam lupa, yang mana imam lupa langsung disodoknya tak boleh macam itu. Jadi ketika misalnya imam lupa ayat, wala antum a'biduna ma a'bud, kan mestinya lakum ni lupa. Wala ana a'bidum ma 'abadtum wala antum a'biduna ma a'bud wala ana a'bidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud. Lupa. Makmum ni galak latah. Lakum dinukum, tidak boleh. Baca dulu dari pangkal. Atau di sini tadi disebut
direwangi si imam tadi, tapi harus dia niat maco ayat. Bukan semata-mata dia maco itu nginget ke imam, batal salatnya. Lakum dinukum waliyadin. Uji makmum kan imam dengar lakum dinukum waliyadin. Tapi ketika kita maca tu walaupun kita mengingatkan, tapi bukan semata-mata mengingat ke kita tu maca ayat juga. Banyak terjadi di masyarakat ni, imam lupa langsung nyodok di mana tempat lupa. Kapan lupa, laju, tombol, lupa, tombol. Dia lupa magangi niat maca ayat. Kenapa tidak ada boleh di tempat lupa di tombol tadi? Okey, ada lagi pembahasannya. Kau maca ayat. Maca ayat apa cuma potong tu kan? Wala antum. Lakum din. Coba nak sampai dihabiskan. Jadi sama dengan imam lupa, kita menyebut subhanallah. Dan kalau imam lupa, kita mengingatnya pakai subhanallah. Tidak boleh maca subhanallah itu semata-mata kalimat ingat ke, harus dibarengi dengan niat maca tasbih. Kalau cuma semata-mata ingat ke baik, batal salatnya. Mesti ada niat maca tasbih. Fa in qasada al-fatha wahdahu aw atraqa aw qasada wahidan la bi'aini batalat salatuhu. Nah, ini dalilnya. Jikalau fa in qasada al-fatha menyingkapkannya baik, mengingatkan wahdatun aw atlaqa atau bertujuan satu, aw qasada al-wahidan la bi'ainihi tidak dengan menentukan tujuannya, batalat sholatuhu, maka batalah sholatnya. Jadi bukan semata-mata mengingatkan imam lupa, tapi maca ayat atau tadi maca tasbih. Apa kok subhanallah, kok maca tasbih? Padahal mengingat ke imam. Kita ni cuma galak lata. Mak itu imam lupa langsung sudah apa tiplek langsung ngeplek. Fakharaja bi qiraati imamihi qiraat ghairi walau ma'muman akhar. Maka keluar dari batasan pembacaan Al-Fatihah imam, pembacaan Al-Fatihah orang lain walaupun makmum yang lain. Fatan muqati'u bi ta'minil qiraati wa fatha alaih. Maka terputus baca Fatihahnya dengan sebab pengucapan amin karena pembaca Fatihah orang lain itu dan menyingkapkan atas amin tersebut. Maka ta'min sujud dan tilawah ma'al imam, dan sama seperti pengucapan amin ketentuan sujud tilawah bersama imam. Misalnya pajang Jumat, kita ni masbuk datang, maca masbuk, imam sudah agak ujung nak sujud tilawah, kita bawa masuk, kita sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wa hum la yastakbirun. Imam sujud, kita belok sujud. Allah, biar belum habis Fatihah kita. Mestinya mesti dihabiskan nih, karena bukan ruku. Kalau imam ruku dalam hukum masbuk, belok ruku imam. Ini imam sujud, belok sujud imam. Imam berangkat, kita ulang Fatihah. Diulang baru, bukannya nyambung ihdinas. Ulang baru. Fayushtaratu aidan qawmuha bil arabiyyati wa la yatarjamu anha walau kana ajizan. Dan disyaratkan pula keadaan Fatihah dengan menggunakan bahasa Arab dan tidak boleh menerjemahkannya walaupun ia lemah, tidak mampu menggunakan bahasa Arab. Wa misluha badal wa in kana Qur'anan. Sama seperti Fatihah adalah penggantian Fatihah jika berupa Al-Qur'an. Bi khilafi ma law kana dzikran aw du'aan wa turajjamu anhu 'inda al-'ajzi 'anil arabiyyati. Berbeda halnya perkara jika pengganti Fatihah itu berupa zikir atau doa, maka boleh menerjemahkannya jika tidak mampu untuk menggunakan bahasa Arab.
واشترط أيضا عدم القراءة بالشاذ المغير للمعنى أيضا وما وراء القراءة السبعية ويشترط أيضا عدم الصارف. Dan disyaratkan juga tidak baca Fatihah dengan langgam pembacaan yang ganjil yang dapat merubah kepada makna juga, yakni langgam bacaan yang bukan qiraat sab'ah. Wa yushtaratu aidan as-sarf, dan disyaratkan pula mesti tidak ada perkara yang membelokkan tujuan dari membaca Fatihah. Kan dalam ilmu tajwid ada namanya bacaan qiraat, 7 riwayat bacaan yang disahkan oleh Rasulullah. Ada 7 cara baca Quran, namanya qiraat sab'ah. Ini boleh dibaca, tapi jangan datangkan fitnah. Uji ayat, jangan baca Quran pakai bacaan qiraat di depan wong yang tak baca, yang tak ngerti. Ujungnya jadi fitnah. Misalan, wadduha wal laili idza saja. Wong kan ngerti kok, ya wong apa? Benar ke wong? Coba kalau nama coba. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairun laka minal ula wa lasawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ilan fa'aghna wa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kata nak nyala benar. Bila kamu baca Bismillahirrahmanirrahim, duha. Nah, kita selama ni enggak buat duha. Nah, wal laili idza saja. Nah, kita jadi syak. Apa? Semini bacaan. Tapi bagi yang ngerti qiraat benar. Nah, maka itu jangan dibaca itu kalau di depan wong yang tidak punya ilmu. Tengok dulu yang hadir, ada tak yang baca ngerti. Tak kata jangan, karena jadi fitnah. Jangan melakukan sesuatu yang menyebabkan wong jadi fitnah, berdosa. Ya, Jainuddin ngaji kau kan jadi wong ibadah. Ya kan itu sudah logat, sudah kemampuan seperti itu. Cuman dibaca di tengah kami kan jadi omongan. Wow, memang kita nak maksa tak baca. Memang itu apa? Calon dia. Tak. Lawaan logat, batahan dia macam itu. Jadi yang 7 tadi, tapi tidak boleh dalam satu kali Fatihah itu dibaca dengan beberapa riwayat untuk solat. Dalam solat makruh, bahkan ada mengatakan tak sah. Jadi bacalah yang riwayat hafaz baik, yang biasa kita dengar, yang sering di dalam masyarakat. Atik tanyaan, atik ya. Allah Akbar. Itu 11 daripada syarat sah membaca Fatihah. Walau qasada biha as-sana' lam yujzihi liwujud as-sarif. Maka jika yang bertujuan dengan pembacaan Fatihah itu akan pujian, maka tidak diperkenankan, tidak sah pembacanya itu karena adanya perkara yang membelokkan. Bisa dibacanya dengan cara bacaan qiraat tadi,
Cuman tujuannya ya minta dikatakan dia ngerti qiraat, itu tak boleh. Wala budda ayat sidal qiraata aw yutliqa, dan tidak boleh tidak mesti ia hanya bertujuan baca Fatihah atau memutlakkan. Jadi semata-mata dia baca Fatihah memang baca Fatihah. Jadi harus kamu harus belajar. Beda kan itu ada yang kemarin di grup nge-share cara bacaan suratul Fatihah. Ada yang nge-share di grup. Bagus juga. Dari Malaysia atau dari mana itu? Sedap bacanya, lemak. Nah, cuman uji ayat tidak baca. Dengan kita dengar kaset, tidak baca dijadikan. Tidak baca dijadikan tontonan. Karena kalau wong ahli ngaji bukan cuman kuping yang didengar. Cuman mulutnya tu juga jadi ukuran. Jadi ada si Kok Pori Lembang ni hebat, ngaji minta dengar ke Zaini Zainal ceritanya. Pori hebat ini. Dia ngomong, Kiai, aku malam ni nak ngaji, tolong Kiai benar kenian Kiai. Jangan Kiai anggap benar-benar aku ni. Benar-benar kena. Sudah aja Kiai jadi. Bacalah. Alhamdulillah. Salah aja Kiai. Belum apa. Ulang Kiai, ulang. Ulang. Alhamdulillah. Salah. Nah, belum habis. Baru 3 huruf. Apa bang? Benar je ulang. Jika minta benar ini ya, baca. Alhamdulillah. Salah. Alhamdulillah. Benar tak? Alhamdulillah. Minasyaitanir rajim. Salah je kan? Okay. Ada sudah salah aja kan? Kau tu nak macam, salah. Di mana Kiai salah? Coba kau baca. Auzubillah. Huruf apa kau baca? Alif, Ain, Waw. Mak mana huruf? Alif, Ain, Waw. Coba. Auzubillah. Nabi tak muncul. Auzubillah itu. Maka Auzubillah memang bunyi Auzu, tapi rumahnya bukan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Bukan zikir. Kau nak baca waw. Ain depan. Bunyi. Kan ada waw. Bukan Ayah kalau ngajar tidak tengok Quran ni. Ayah ngajar, apa si mulut ni? Tak di awalnya Quran. Orang ngaji. Mendalangi ni kadang salah tu. Jingoan ayat. Ada orang imam Masjid Agung. Kamu masih kecil kalau mungkin. Belakang aja di belakang. Pada air mancur dulu ada kubah kecil. Situ aja kalau salat Jumat. Dia imam depan. Pada imam siratal ladzi baca huruf sad. Siratal ladzi bacanya sin. Sad cuman rumah sin. Besolah ngancap ayat ni galak ngaku kejam. Kalau Jumat, wong-wong tua dulu yang kamu tak tahu kapan hari Jumat ngaku kejamnya di Masjid Agung. Siap Jumat banyak yang tua-tua nak ngaku kejam. Karena jam Masjid Agung yang paling ngaku. Dah. Temuinya yang wong punya badan itu cerita sama anak. Wong tua inta tegur anak Imam Masjid Agung. Imam Masjid Agung tegur. Sini dia ya. Coba baca Fatihah. Siratal, kau tu nak puji ayah kau nak baca huruf apa? Siratal, huruf apa? Sad. Itu apa rumahnya? Coba. Nah, jaya. Ini sa, ini sa, ini sa, ini sa, sa. Nah, coba bedakan. No, iya, kiai salah. Nah, jauh itu.
Jarak dia tu jauh itu. Sangkin wong ahli tajwid itu kupingnya Allah tunjuk keistimewaan. Setiap membaca dia tahu. Macam mana di Mekah, di Madinah, Syekh Abdul Majid. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. La ghalat ni. Ghalat, salah. Ghalatan. Salah je. Ghairil maghdubi 'alaihim ghalat, salah. Mati pak di sana. Kau macam tu tak kau angkat lidah kau. Tahu barang ni pun. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lah. Irfa yamin wa shimal, irfa syuira. Wallah, aywa. Ini tadi irfa yamin, kau angkat ke kanan cak tahu. Ayat itu sifat huruf tahu kan lo. Alif, ba, ta, tahu kan lo. Alif syaratnya sekian, ba huruf syaratnya sekian, sa huruf syaratnya sekian. Jadi kalau tidak percaya omongan anak, kamu ketemu dengan qari besar Lembang, Ustaz Qasim Nangyu, Ustaz Nur Junaidi Hashim, Ustaz Nawidin Cik tanya siapa orang tua Ustaz Taufik. Sangkin Allah tunjuk ketajaman. Cuman orang tajwid ni nyenyes di bab tajwid. Ayah ngomong Taufik, Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah itu menerima ayat Al-Quran yang digawa oleh Jibril ke Nabi Muhammad pakai tajwid. Nabi tu macamnya bagus tu pakai tajwid, dengan cara tajwid, dengan cara hukum tajwid. Jadi macamnya bagus. Jika Zaini macam Quran tu pakai tajwid. Kalau pakai tajwid ada lagunya ngaji. Kalau ngaji tak pakai tajwid tak kata lagunya. Misalnya Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Kalau hurufnya min qabli coba min qabli an ya'tiya, artinya tidak berubah. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut, tidak berubah artinya. Wa anfiqu, dan infakkanlah, mimma razaqnakum, dari rezeki yang kami tunjuk kepada kamu, min qabli, sebelum ayatiya, datang, ahadakumul, kepada kamu, al-mautu, kematian. Tidak berubah arti. Tapi macamnya tidak sedap. Nabi tak main itu macam wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli, tak ada. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ila akhir. Anak dah ajak haji lagu. Aku putus kalau haji lagu. Bukan babnya. Jadi memang dalam ilmu fikih, bacaan Al-Quran, bacaan Fatihah harus benar dan tidak boleh merubah maknanya. Tapi yang mengatur bagusnya bacaan itu ilmu tajwid. Maka itu belajar hukum tajwid itu hukumnya wajib. Yang wajib, yang baca aja wajib. Fatihah, tahiyat, takbir, itu yang menyangkut kepada sah dan tidak sahnya salat, itu yang harus dipelajari. Wallahu a'lam bishawab. Pada nak tanya Allah. Nanti terus alhamdulillah.